Ya, di kesempatan kali ini kita ketemu kembali dalam sebuah kebersamaan yang sangat luar biasa sekali, karena memang hari ini masih dalam rangkaian Lebaran ya. Nuansa-nuansa Lebaran itu masih ada nih, masih melekat pada kita. Nah, untuk itu e-lovers ya, bagaimana untuk mengetahui perkembangan pengamanan yang ada di Jawa Timur di saat-saat Lebaran ini. Kali ini saya sudah bersama tamu istimewa saya yang kita akan ajak ngobrol santai sejenak di Station Surabaya bersama dengan Bapak Kabid Humas Polda Jawa Timur, Bapak Kombes Polisi Gatot Repli Handoko SIK, yang kali ini sudah bersama saya di virtual Station Surabaya. Langsung saja menuju ke Pak Gatot yang kali ini sudah bersama saya. Ya, Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam, salam sehat selalu Mas. Salam sehat juga Pak Gatot, sehat ya di kesempatan kali ini ya Pak Gatot ya. Tapi terlebih dahulu ini Pak Gatot, saya ingin sekali mengucapkan minal aidin wal faidin Pak Gatot. Semoga apa yang menjadi harapan kita, kesalahan saya mungkin yang selalu meminta informasi ini untuk perkembangan, saya banyak salah, minta maaf ya Pak ya. Saat-saat Lebaran ini Pak Gatot. Minal aidin wal faidin. Ini masih bertugas juga ya Pak Gatot ya, memang di saat-saat Lebaran ini ya Pak Gatot ya. Masih Mas. Tetap baik, mantap. Baik gitu. Ya Pak Gatot, ini saya ingin sekali ngobrol-ngobrol santai ini sih Pak Gatot. Tapi sebelumnya ini Pak Gatot ya, bahwa Station Surabaya ini merupakan media digital. Ini kita bukan podcast dan juga bukan radio ataupun juga bukan televisi. Letak kita ada Digital Mall Pak Gatot, lantai 3 area KD27. Mungkin kita nanti kapan-kapan bisa ngobrol di Station ya Pak Gatot ya. Boleh Mas. Oke. Baik kalau gitu, e-lovers ya, sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kabid Humas Polda Jawa Timur yang nanti kita akan coba untuk kita ajak ngobrol santai terkait dengan pengamanan pasca Lebaran di Jawa Timur di tengah-tengah pandemi seperti kali ini. Apa yang terjadi ya, nanti bersama dengan Bapak Gatot yang nanti akan memberikan ulasan-ulasan ataupun juga informasi-informasi kepada kita semuanya. Nah, ini Pak Gatot, kita langsung saja ke Pak Gatot. Ini secara umum Pak Gatot, bagaimana sih pelaksanaan pengamanan Lebaran di tahun 2021 kali ini Pak Gatot? Silakan. Alhamdulillah sampai saat ini untuk wilayah Jawa Timur masih bisa dikatakan dalam keadaan kondusif, meskipun ada beberapa kejadian-kejadian menonjol dari mulai sebelum puasa, saat puasa maupun ke depannya ini sampai dengan hari ini. Boleh saya tampilkan slide Mas? Boleh Bapak, silakan. Oke, saya tampilkan slide. Bentar Mas ya. Ya, silakan Bapak. Oh, masih disiapin dari sana. Jadi Mas, sambil mempersiapkan slide, ya. Kami memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan pengamanan, baik itu operasi penyekatan, operasi ketupat, maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh jajaran Polda Jatim, dibantu dengan teman-teman dari TNI, dari Pol PP, dan stakeholder terkait, khususnya Satgas COVID yang di backup oleh Dinas Kesehatan provinsi maupun daerah. Jadi terkait masalah kegiatan sebelum Lebaran itu ada beberapa hal yang menonjol, Mas. Yang paling menonjol adalah kejadian ledakan dari petasan yang terjadi di beberapa tempat. Ini saya sampaikan datanya. Yang pertama adalah di daerah Jombang, itu terjadi 2 kali. Kemudian itu juga ada korban yang tewas akibat ledakan petasan itu 2 orang. Luka beratnya ada 1 orang. Kejadiannya di Dusun Gempol, Kecamatan Kabuh. Itu yang di Jombang yang pertama. Yang keduanya di Jombang juga, yang di Kecamatan Tambelang. Kemudian di Bangkalan itu juga ada kejadian
korban dari ledakan petasan juga, 1 orang luka berat. Kemudian di Probolinggo itu akibatnya 1 rumah yang rusak berat. Kemudian di Probolinggo juga itu di desa Gading. Kalau tadi di Kecamatan Tiris, ini di Kecamatan Gading. Untuk di Ponorogo itu di Kecamatan Sukorejo. Itu ada 2 korban meninggal dunia. Kemudian Pasuruan itu 3 rumah rusak. Itu ada 1 kejadian 3 rumah rusak. Kemudian Tulungagung itu di Rejo Tangan itu mengakibatkan korban paling banyak ini. 2 orang meninggal dunia, kemudian 2 luka berat, 5 luka ringan. Dan di Kediri itu di Kecamatan Pagu itu ada 1 korban meninggal dunia, dan ini juga bagi kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Padahal kami juga tidak bosan-bosannya untuk memberikan informasi, penyuluhan maupun edukasi kepada masyarakat terkait bahaya daripada petasan ini. Dan udah jelas juga oleh pemerintah dilarang penggunaan petasan. Itu yang terkait dengan kejadian menonjol, Mas. Kemudian terkait dengan penyekatan, dari mulai tanggal sampai dengan tanggal 16 Mei ini, ya, ini bisa dibuka. Jadi yang terus. Nah, penyekatan itu dari mulai tanggal 6 sampai 16 Mei, karena untuk hari ini kami masih update datanya dari wilayah-wilayah. Ini yang sudah kita periksa dari laporan 8 titik penyekatan yang ada di Provinsi Jatim dan Jateng, ya 6 titik ini, dari 8 titik, itu yang kita sudah periksa ada 30.491 kendaraan. Sedangkan yang diputar balikan itu ada 9.474. Dan kegiatan dari teman-teman Satgas Covid yang ada di 8 titik penyekatan ini sudah melaksanakan kegiatan rapid test kepada pemudik itu sebanyak 1.250 dan sudah menindak 5 kendaraan travel gelap. Nah, untuk yang penyekatan di Provinsi Jatim dengan Bali, itu tepatnya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, itu kendaraan yang diperiksa sudah 6.090, kemudian yang diputar balikan hampir 587. Rapid antigen yang sudah dilaksanakan, itu ada sebanyak 162. Lanjut. Ini untuk 20 titik penyekatan antar rayon di wilayah Jawa Timur juga kita sudah lakukan, yaitu di perbatasan beberapa perbatasan. Lanjut. Nah, ini 20 titik antar rayon, ya, dari mulai tanggal 6 sampai dengan 16 Mei itu totalnya sudah kita lakukan kendaraan yang diperiksa sebanyak 255. 1.032. Kemudian yang diputar balikan itu ada 44.771. Dan rapid antigen yang sudah kita laksanakan sebanyak 3.433. Dan sudah kita juga sudah menindak travel gelap sebanyak 23. Nah, ini untuk total yang dari 4 titik exit tol yang ada di wilayah Jawa Timur, juga kita melakukan penyekatan dari mulai tanggal 6 sampai dengan 16 Mei, itu kendaraan yang sudah diperiksa sebanyak 9.596 kendaraan, yang diputar balikan sudah 1.586, dan antigennya sudah kita keluarkan itu 873. Nah, ini untuk yang pemeriksaan acak, rapid test acak, ini dilakukan untuk yang sekarang ke depan ini adalah kegiatan antisipasi arus balik.
prosesnya tetap sama Mas, dengan pada saat mudik. Jadi dari hasil yang mudik kemarin kita lakukan pemeriksaan terhadap 3.197 swab antigen yang dilakukan secara acak. Itu diketemukan sebanyak 21 pemudik yang tergolong reaktif hasilnya, dan ini sudah ditindaklanjuti dengan yang bersangkutan harus dibawa ke rumah sakit untuk melakukan PCR dan selanjutnya dilakukan karantina. Itu yang jelas Mas. Nah, ini data tadi yang betul ya. Nah, ini terkait arus balik. Pimpinan kami juga sudah mengeluarkan perintah kepada para Kapolres jajaran terkait dengan antisipasi arus balik dan terkait juga masalah tempat-tempat wisata. Itu yang jelas, khususnya untuk tempat wisata untuk Jawa Timur, setelah dilakukan mapping oleh teman-teman di Satgas Covid, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota, itu ada beberapa yang dinyatakan ditutup. Ini tujuannya adalah untuk menghindari klaster baru daripada COVID-19 yang nantinya dibilang klaster wisata. Ini yang kita antisipasi Mas. Itu yang jelas. Juga untuk kita sudah sosialisasi kepada pengelola wisata, kemudian tempat destinasi, dan kita memberikan tindakan tegas juga terhadap pelanggar, baik itu pengelolanya maupun kepada pengunjungnya. Ini yang perlu diantisipasi, tapi alhamdulillah untuk Jawa Timur sampai saat ini banyak tempat-tempat wisata yang memang ditutup. Gitu. Lanjut, yang berikutnya adalah terkait masalah data arus balik ini Mas. Kita tetap kan berlakunya sampai tanggal 17 ini Mas untuk kegiatan. Tapi kami juga sudah dapat perintah untuk menindaklanjuti perpanjangan operasi ketupat. Itu berlaku sampai dengan tanggal 24. Ini terkait dengan arus balik yang dari kita dari Jawa Timur ke arah barat itu ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa Barat ataupun ke Jakarta, dan juga ke arah timur yang menuju Bali. Nah, ini pemberlakuannya sama, dan saya mengharapkan kepada masyarakat yang akan kembali arus balik dari mudik segera melengkapi dengan surat tes antigen atau PCR dari tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Karena kalau tidak, tetap akan diputar balikan lagi. Itu yang ketegasan kami di lapangan ini. Gitu. Oke. Dan memang Pak Gatot ya, perintah atau ini ada yang sudah disampaikan tadi bahwa pelaksanaan penyekatan ataupun juga sanksi putar balik saat mudik ini yang diperpanjang sampai dengan tanggal 24, wilayah Jawa Timur sudah melakukannya ini ya Pak ya, karena tanggal 17 ini kita mulai ya. Terhitung kemarin Mas. Kemarin jam 00 sudah kita berlakukan. Kita berlakukan dan sudah berjalan sampai dengan sekarang. Ya. Nah sejauh ini Pak Gatot, saya juga ingin tahu sih sebenarnya daerah-daerah mana saja yang mungkin saja mendapat sebuah prioritas ke pengamanan di saat-saat Lebaran ini Pak Gatot. Ini dalam arti prioritas yang mana Mas ya? Untuk kegiatan Lebarannya kemarin atau pasca Lebarannya? Pasca Lebaran ini. Kalau pasca Lebaran, yang jelas pusat keramaian itu juga menjadi prioritas kita, tempat wisata prioritas kita, dan beberapa titik arus balik khususnya di daerah perbatasan Ngawi, kemudian ada juga di wilayah Pacitan, itu juga kita menjadikan prioritas untuk kegiatan penyekatan arus balik. Berarti untuk ini Pak Gatot, untuk pelaksanaan perpanjangan penyekatan ini di saat balik ini tetap terus ditingkatkan ya, begitu ya Pak Gatot ya? Betul, kita sudah mendapat perintah dari pimpinan kami Pak Kapolda untuk lebih memperkuat pada saat arus balik ini. Dan tiap-tiap wilayah itu juga ada kegiatan namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu lokasinya mobile dan itu
adalah tim yang bergerak ke tempat-tempat yang dianggap itu merupakan banyak pelanggaran daripada protokol kesehatan. Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu Pak Gatot, untuk laka lantasnya sendiri di saat-saat Lebaran seperti apa ini? Ada penurunan tingkat kecelakaan gitu Pak Gatot? Kalau dilihat dari perbandingan dengan tahun kemarin, tahun ini lebih baik. Tingkat kepatuhan masyarakat juga lebih baik. Masyarakat banyak, khususnya Jawa Timur, banyak yang sadar bahwa protokol kesehatan itu sangat penting. Karena apa? Itu semua dilaksanakan dengan menurunnya angka-angka kegiatan yang berupa arus mudik atau kegiatan yang mereka akan ke tempat-tempat wisata juga berkurang. Ini karena mereka udah mulai banyak yang patuh. Artinya bahwa mudik kali ini mungkin tidak seperti tahun-tahun yang lalu begitu ya Pak Gatot ya? Ya, ini lebih bagus lagi lah tahun ini. Tapi mudah-mudahan bisa ditekan, mudah-mudahan masyarakat semakin paham dan semakin taat terhadap protokol pemerintah dan mentaati juga kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan prinsipnya kami mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan kegiatan dengan secara baik dan menghargai petugas-petugas kami di lapangan yang jelas kalau dibilang libur, anggota kami juga nggak ada yang libur. Tapi benar-benar luar biasa itu Pak Gatot, bahwa teman-teman dari Polri sendiri berupaya keras ya untuk menekan angka COVID ini di Jawa Timur ya Pak Gatot ya. Ini salah satu upaya juga ya Pak Gatot ya. Ya betul, karena kalau kami tidak dibantu oleh masyarakat itu sendiri, ya tetap nanti pandemi COVID ini tidak pernah turun di Jawa Timur. Iya, oke, Pak Gatot, mungkin ada harapan ataupun juga himbauan kepada masyarakat Jawa Timur di saat Lebaran 1442 kali ini, yang memang saat ini kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari itu yang namanya COVID-19 ini. Ada harapan ataupun juga himbauan Pak Gatot, silakan. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sayangilah diri, keluarga, dan tetangga-tetangga lah istilahnya, dengan tetap kembali lagi patuh pada protokol kesehatan, tidak melaksanakan kegiatan yang tidak penting sekali. Jadi kita sama-sama bagaimana menekan pandemi COVID-19 ini tidak meluas. Karena kalau Jawa Timur ini disiplin, kemudian masyarakatnya disiplin, kemudian zononya menjadi zona hijau, akhirnya nanti kembali ke perekonomian kita akan berjalan dengan baik lagi. Ini harapan dari kami. Mari kita bekerja sama, saling mengingatkan dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Baik kalau gitu. Baik, kalau gitu Pak Gatot, terima kasih sudah bersama kami di E-Station Surabaya. Semoga saja apa yang menjadi harapan kita, tugas dari Polri sendiri bisa terlaksana ya, untuk bisa menekan menyebarnya virus COVID-19 ini ya di Jawa Timur ya Pak Gatot ya. Ya betul Mas, saya istilahnya sudah dicanangkan kan, jaga diri, jaga keluarga, jaga negara, itu yang lebih utama. Baik. Baik, kalau gitu Pak Gatot, terima kasih sudah bersama kami di E-Station Surabaya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa sangat sekali bermanfaat buat warga Jawa Timur, dan tentunya lebih baik di rumah saja ya Pak ya, nggak usah mudik kemana-mana gitu ya. Lebih baik di rumah saja. Baik, yang penting Pak Gatot bersama teman-teman Polda Jatim sehat selalu, jaga kesehatan biar pelaksanaan tugas untuk melindungi negara ini bisa tercapai ya, dan bisa melindungi masyarakat begitu ya Pak Gatot ya. Ya betul. Baik, terima kasih Pak Gatot. Sebelumnya sekali lagi minal aidin ya Pak Gatot ya. Minal aidin, wal faizin untuk semua pendengar, dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga. Terima kasih Pak Gatot. Selamat sore dan assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam.
Iya, Ilovers, itu tadi perbincangan saya, ngobrol santai saya bersama dengan Bapak Kombes Polisi Gatot Rebli Handoko SIK, Kabid Humas Polda Jawa Timur yang sudah bersama-sama saya terkait dengan pengamanan pasca Lebaran di Jawa Timur di tengah-tengah pandemi seperti ini, dan banyak sekali yang sudah disampaikan, semoga sangat bermanfaat, dan tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, dan tentu dengan dukungan kita sendiri ini pun bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur ataupun juga di Indonesia dan seluruhnya di bumi ini. Baik, kalau gitu saya Yohansa Samudra masih juga melanjutkan perjumpaan kita di kesempatan kali ini, dan tetap saja di E-Station Surabaya. Tentu jangan lupa subscribe, like, and share program-program yang ada di E-Station Surabaya. We are here to accompany you, provide benefits, and convey E-Station, broadcast, share. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share.